Bab 1316 Promosi Tingkat 2. Ketika kristal di jantung Storas hancur, kekuatan yang telah menekan arai penyegelan mulai menghilang. Pada saat yang sama, rantai emas tumbuh lebih kuat menghilangkan kekuatan Storas. Tidak. Storas dengan susah payah berusaha membebaskan diri dari ikatan rantai. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, rantai emas tetap ada. Sebaliknya, mereka menyeret Storas ke portal hitam pekat yang muncul di belakangnya. Akhirnya, Storas menghilang ke portal. Karena segel berisi Storas, penyihir iblis dipaksa keluar dari peta seolah-olah Space God bulan telah menolak mereka. Dalam sekejap mata, Si Feng berdiri sendirian di kuil. Dia kemudian mendengar suara notifikasi sistem. Sistem, selamat, kamu telah menghapus quest promosi mode Asura. Menghargai 60 poin keterampilan warisan. Mengaktifkan Tier 2 Legacy Skill menu. Sistem, selamat, kamu telah dipromosikan menjadi Blade Saint Blade 2. Semua atribut plus 150, semua resistansi plus 30, kekuatan serangan dan kecepatan serangan meningkat sebesar 20%, semua atribut meningkat sebesar 50%. Dan fisik meningkat sebesar 50%. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan quest promotion Tier 2 kamu. Silakan menuju ke asosiasi petualang untuk menyelesaikan prosedur promosi Tier 2. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan quest promotion Tier 2 kamu. Jika kamu ingin pergi, kamu dapat menuju ke area teleportasi di aula utama kuil Dewa Bulan dan keluar dari ngarai gelap. Akhirnya berakhir. Si Feng merosot ke tanah tanpa daya. Dia lelah secara fisik dan mental. Namun, ketika dia melihat notifikasi sistem, sukacita muncul di hatinya. Seketika ia dipromosikan ke tingkat 2, atribut dasar dan fisiknya meningkat secara signifikan. Bahkan jika dia mengenakan peralatan rahasia perak, dia bisa dengan mudah mengeluarkan Lord level 2. Ini adalah bagian yang menakutkan dari kelas Tier 2. Kekuatan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kelas Tier 1. Selain itu, karena kelas Blade Saint adalah salah satu dari 10 kelas Saint besar, peningkatan Tier 2-nya bahkan lebih besar dari kelas normal. Biasanya, kelas tersembunyi hanya menyediakan beberapa atribut dasar tambahan. Di sisi lain, kelas Blade Saint memberikan tambahan 10% untuk fisiknya. Di masa lalu, Si Feng bisa dianggap ahli. Namun selama Tier 2 Promotion Quest-nya, dia hanya menyelesaikan kesulitan mode keras. Namun, sekarang, dia telah menyelesaikan Asura mode Tier 2 Promotion Quest. Perbedaan antara dirinya saat ini dan masa lalu seperti langit dan bumi. Dalam Gods Domain, pemain ahli berusaha menyelesaikan quest promosi kesulitan yang lebih tinggi karena potensi imbalannya. Ini terutama benar ketika datang ke Legacy Skill Points. Biasanya, pemain hanya mendapatkan satu Legacy Skill Point setiap 3 level. Seseorang juga bisa mendapatkan beberapa dengan menyelesaikan pencarian khusus. Namun, pencarian khusus ini sangat langka, dan mereka tidak memberikan banyak poin keterampilan legasi. Akumulasi poin keterampilan warisan biasanya sangat sulit. Bergantung pada kesulitan pencarian promosi, itu akan memberikan jumlah poin keterampilan legasi yang berbeda. Di masa lalu, Si Feng hanya menerima 20 poin keterampilan legasi setelah menyelesaikan quest promosi mode keras, namun ia telah menerima 60 poin setelah menyelesaikan pencarian mode Asura ini. Tambahan 40 poin setara dengan 120 level. Setelah memasukkan poin yang telah dia kumpulkan sebelumnya, Si Feng sekarang memiliki total 72 poin keterampilan legasi. Dia bisa dengan mudah mempelajari beberapa keterampilan legasi leg 2 yang kuat. Tentu saja ada banyak keterampilan legasi tingkat 2 yang tidak dikunci. Mata Si Feng bersinar saat dia membuka menu keterampilan legasi. Ketika dia menjadi Tier 1, dia hanya memiliki 6 Tier 2 legasi skill yang tersedia. Sekarang, bagaimanapun, dia memiliki 17 tingkat 2 keterampilan untuk dipilih. Namun, keterampilan Tier 2 membutuhkan poin keterampilan legasi jauh lebih banyak untuk membuka kunci. Bahkan skill paling biasa harganya 6 poin untuk membuka. Itu 3 kali lebih banyak dari keterampilan Tier 1 biasa. Di antara 17 tingkat 2 keterampilan, 11 diperlukan 6 poin untuk membuka kunci, di antara 6 yang tersisa. 2 adalah tingkat 2 keterampilan Berserk, 1 adalah opsi untuk meningkatkan Blade Liberation ke Tier 2, dan yang lainnya disebut Blade Awakening. Kedua keterampilan Berserk ini masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Blade Liberation meningkatkan atribut dasar pengguna. Adapun Blade Awakening, meskipun memberikan bonus yang jauh lebih rendah untuk atribut dasar pengguna, skill meningkatkan fisik pengguna. Keduanya tidak diragukan lagi berharga. Karena Si Feng telah mempelajari Blade Liberation, dia tidak perlu menghabiskan banyak poin untuk meningkatkannya ke tingkat 2, hanya membutuhkan 20 poin keterampilan legasi. Blade Awakening, di sisi lain, membutuhkan 40 poin. Sebagian besar pemain tidak akan memiliki 40 poin bahkan setelah menyelesaikan promosi Tier 2 mereka.
Hanya seseorang seperti dia, yang telah menyelesaikan quest promosi mode Asura, yang mampu membayar pengeluaran seperti itu. Tanpa ragu-ragu, Si Feng mempelajari kedua keterampilan bersek, menghabiskan semua 60 poin keterampilan legasi yang baru saja ia dapatkan secara instan. Keterampilan bersek legasi sangat langka bahkan di antara kelas tersembunyi. Tidak banyak kelas tersembunyi yang memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, keterampilan bersek legasi dapat ditumpuk dengan keterampilan bersek non-legasi. Mereka adalah keterampilan warisan yang harus dimiliki karena mereka dapat menyelamatkan hidupnya pada saat-saat penting. Blade Liberation sudah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dia telah memutuskan untuk menghabiskan poin untuk meningkatkannya karena berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemahirannya dengan skill. Dia tidak punya waktu untuk menunggu skill mencapai tier 2. Adapun Blade Awakening, tak perlu dikatakan, bersek skill tambahan adalah kartu truf tambahan. Meskipun Blade Liberation dan Blade Awakening tidak dapat digunakan pada saat yang sama, mereka dapat dipertukarkan, semakin meningkatkan kemampuan bertahannya. Blade Liberation, tipe tindakan, membutuhkan, Sword. Tingkat 2, kecakapan yang diperlukan untuk meningkatkan ke tingkat 3, 0/50.000. Memberi kekuatan pemain yang tak tertandingi selama 24 detik. Efek bervariasi berdasarkan potensi senjata yang tidak terkunci. Pemain dilemahkan begitu durasinya berakhir. Semua atribut berkurang 70% selama 2 menit 30 detik. Cooldown, 7 jam. Blade Awakening, tipe tindakan, membutuhkan, Sword. Tingkat 2, kecakapan yang diperlukan untuk meningkatkan ke tingkat 3, 0/50.000. Meningkatkan atribut dan fisik pemain selama 24 detik. Efek bervariasi berdasarkan potensi senjata yang tidak terkunci. Pemain dilemahkan begitu durasinya berakhir. Semua atribut berkurang 70% selama 2 menit 30 detik. Cooldown, 7 jam. Selain dari dua keterampilan bersek ini, Si Feng menghabiskan legacy skill points yang tersisa untuk membuka Sword of Shadows, skill yang membutuhkan tepat 12 poin. Shadow Blade, tipe aksi, membutuhkan, Sword. Tingkat 2, kecakapan yang diperlukan untuk meningkatkan ke tingkat 3, 0/30.000. Setiap serangan dapat memunculkan bayangan untuk menyerang target. Setiap bayangan memiliki 120% kekuatan pengguna dan menyebabkan 100% kerusakan kegelapan. Akumulasi satu bayangan setiap 3 detik. Dapat menampung maksimal 9 bayangan. Cooldown, 3 detik. Meskipun itu tidak sekuat skill Surekil, ia memiliki kekuatan sendiri dalam seberapa sering itu bisa digunakan. Sekarang setelah aku selesai mempelajari keterampilan aku harus kembali dan menangani prosedur promosi tingkat 2 aku. Si Feng cukup puas dengan keterampilan tier 3 yang telah dia pelajari. Tanpa menunggu keadaan lemahnya berakhir, ia dengan tidak sabar mengaktifkan arai teleportasi di kuil Dewa Bulan dan meninggalkan Dark Canyon. Meskipun dia sudah menyelesaikan pencarian promosinya, dia tidak akan secara resmi menjadi kelas tier 3 dan tidak akan memiliki akses ke hak istimewa yang menyertainya sampai dia memperbarui statusnya di Adventurers Association. Hanya setelah menjadi kelas tier 2 secara resmi dia akan melewati tonggak sejarah baru. Bab 1317 Kota Sungai Putih dipromosikan. Kota Sungai Putih, Aula Teleportasi. Tak lama setelah Si Feng tiba di Aula Teleportasi, sistem memberitahu dia tentang permintaan komunikasi dari Blackie. Pemimpin persekutuan, kamu kembali? Sudahkah kamu menyelesaikan pencarian promosi kamu? Blackie bertanya dengan bersemangat. Hanya beberapa orang di persekutuan yang tahu bahwa Si Feng telah menantang pencarian promosinya. Blackie adalah salah satu dari orang-orang itu. Saat ini, tier 2 masih merupakan ranah yang tidak diketahui oleh pemain seperti dia. Selain itu, Si Feng terus-menerus memberitahu mereka bahwa hanya dengan mencapai tier 2 mereka akan muncul di domain dewa sebagai pemain petualang sejati. Tingkat 1 hanyalah fase pemanasan untuk membantu mereka membiasakan diri dengan pertarungan game. Tidak seperti promosi tier 1, tidak setiap pemain akan menyelesaikan promosi tier 2 mereka. Fakta bahwa kelas Si Feng adalah kelas tersembunyi berarti bahwa level 2 promotion quest-nya akan semakin sulit. Meskipun Blackie mempercayai kekuatan Si Feng, pemimpin persekutuan sebelumnya telah menyebutkan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 5 hari untuk menyelesaikan pencariannya. Namun, Si Feng telah muncul jauh sebelum 5 hari itu berlalu. Karena itu, Blackie terkejut melihat temannya begitu cepat. Aku hanya perlu mendaftar dengan asosiasi petualang, kata Si Feng sambil mengangguk. Tapi karena kamu sudah menghubungi aku, apakah ada sesuatu yang mendesak terjadi? Kemarin, sekelompok orang tertentu muncul di arena pertempuran, dan mereka terus-menerus menantang berbagai pakar. Bahkan sekarang, para pemain itu tidak terkalahkan. Mereka bahkan mengalahkan juara sebelumnya. Kelompok ini kemudian mengeluarkan tantangan publik terhadap para pakar Zero Wing. Tapi kita sudah kehabisan tenaga ahli yang memenuhi syarat. Blackie dengan canggung menjelaskan. Kehabisan ahli yang berkualitas? Si Feng bertanya, apakah kamu kehilangan juga?
Assassin Group mengalahkan aku. Pemain itu terlalu cepat. Bahkan aku kesulitan mengikutinya. Akhirnya, Assassin membuatku kesal, kata Blackie dengan enggan. Ini menarik. Apakah kamu tahu ide dalam game mereka? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Blackie mungkin tidak memiliki banyak bakat tempur. Tetapi setelah pelatihan begitu lama, dia menjadi sangat kuat. Dengan senjata dan peralatannya yang kuat, para ahli puncak biasa seharusnya tidak cocok untuk Blackie. Namun dia telah dikalahkan. Jelas, lawan mereka tidak bisa dianggap remeh. Assassin haruslah seorang ahli terkenal di domain dewa. Kami hanya menemukan salah satu ide mereka. Kamu pernah bertemu pemain sebelumnya. Anak Evil Fire yang bertarung dalam kompetisi persahabatan. Ide dalam gamenya juga Evil Fire. Dia pemimpin grup. Adapun yang lain, mereka sudah memakai Black Cloaks, menyembunyikan nama mereka, kata Blackie. Api jahat. Tidak peduli seberapa keras si Feng memeras pikirannya, dia tidak bisa mengingat seorang ahli bernama api jahat dari masa lalu. Namun, fakta bahwa bahkan teman Evil Fire dapat mengalahkan Blackie membuktikan bahwa mereka bukan sekelompok noobs. Aku mengerti. Beritahu Aqua dan minta dia berurusan dengan grup untuk saat ini. Aku akan ke sana setelah aku selesai di sini. Dimengerti. Blackie kemudian memutus panggilan dan menghubungi Aqua Rose. Sementara itu, si Feng mengendarai kereta kuda tingkat lanjut ke Asosiasi Petualang. Asosiasi Adventurer, saat peta yang lebih datar ditemukan di sekitar wilayah kota Sungai Putih. Asosiasi Petualang telah menjadi salah satu dari 4 tempat yang paling sering dikunjungi di kota Sungai Putih. Pemain yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di asosiasi setiap hari untuk mengambil tugas yang meningkatkan reputasi mereka dengan asosiasi dan menawarkan hadiah tinggi. Saat memasuki gedung yang megah, si Feng disambut oleh melihat garis panjang pemain yang antri untuk konter pencarian. Banyak pemain juga mondar-mandir ketika mereka membentuk pesta atau minum dan mengobrol di bar asosiasi. Di antara para pemain ini, ada beberapa pemain ahli level 40 yang mengenakan peralatan mengesankan. Bahkan bagian paling inferior yang digunakan para ahli ini adalah level 40 equipment Silver Secret, dengan mayoritas adalah level 40 peralatan Gold Fine. Biasanya, seseorang hanya mengalami keributan di asosiasi adventurer di ibu kota kerajaan. Petualangan di gerbang Eclipse kali ini luar biasa. Tahukah kamu, pestaku menghasilkan keuntungan besar dari satu pencarian. Sayang sekali bahwa tim dari kerajaan Rin menyambar batang ramuan langka. Jika tidak, setiap anggota partai kami akan mendapatkan setidaknya 50 koin perak. Sangat banyak, tentu saja, gerbang Eclipse luar biasa. Kamu dapat dengan mudah menemukan tumbuhan dan biji langka. Selain itu, monster memberikan EXP di atas rata-rata. Dan itu hanya puncak gunung es. Aku pernah mendengar bahwa beberapa tim bahkan mendapatkan energi esensi. Itu bisa memelihara guild mons. Beberapa guild menawarkan untuk membeli energi esens dalam jumlah besar. Aku mendengar bahwa setiap esensi dapat dijual seharga 45 perak. Jika kita bisa menggiling 10 hari, setelah memasukkan jarahan acak lainnya, masing-masing anggota partai kita bisa mendapatkan 1 emas per hari. Apakah Eclipse Gate benar-benar bagus? Kami memiliki pakar yang memimpin pesta kami, dan kami berhasil dengan cukup baik. Tetapi meskipun begitu, kami hanya menghasilkan sekitar 30 perak per hari. Siapa yang tahu berapa lama aku untuk menabung untuk mons? Kamu sungguh beruntung. Kalau begini terus, kamu seharusnya bisa membeli mons dalam sebulan kan? Hehe. Bukankah aku sudah meminta kamu untuk bergabung dengan pesta aku? Jika ya, kamu bisa mendapatkan mons sendiri dalam waktu 1 bulan juga. Petik 2. Mayoritas pemain di aula berbicara tentang gerbang Eclipse. Mereka semua sangat ingin pergi ke gerbang Eclipse dan mendapatkan cukup uang untuk membeli mount sesegera mungkin. Pada tahap permainan ini, banyak pemain elit yang kuat telah mencapai level 40. Hanya masalah waktu sebelum pemain utama mencapai level 40 juga. Setelah mencapai level 40, mons akan menjadi faktor pemisah antara pemain biasa dan elit. Perbedaan efisiensi leveling antara pemain dengan mons dan pemain tanpa mons akan sebesar perbedaan antara langit dan bumi. Selain itu, berkat mons, pemain dapat menjelajah lebih jauh dalam waktu tertentu. Ini, pada gilirannya, akan meningkatkan penghasilan harian pemain. Di domain dewa, biji dan bumbu tidak terkonsentrasi di lokasi tertentu. Namun, mereka tidak biasanya ditemukan di dekat kota. Karenanya, penghasilan harian pemain sebagian besar bergantung pada seberapa jauh jarak yang bisa mereka tempuh dalam waktu tertentu. Karena sebagian besar pemain belum mendapatkan mons mereka, lokasi yang jauh akan memiliki lebih sedikit kompetisi. Akibatnya, pemain bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Semakin cepat mendapatkan mons, semakin cepat mereka bisa mendahului paket dan menikmati lebih banyak sumber daya. Orang bisa mengatakan bahwa mons tidak tergantikan dalam menentukan seberapa cepat pemain naik level dan meningkatkan kekuatan mereka. Mendengar para pemain di aula berbicara tentang gerbang Eclipse,
Si Feng mengerti mengapa begitu banyak pemain level 40 dan di atas berkumpul di asosiasi petualang. Menurut perkiraan aslinya, kota Sungai Putih masih membutuhkan setidaknya 10 hari sebelum dapat dipromosikan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa White River City akan memenuhi persyaratan itu ketika dia berada di Dark Canyon. Ini pasti kejutan yang tak terduga. Dengan peta sumber daya tinggi seperti Eclipse Gate, Zero Wing tidak perlu khawatir tentang pengembangannya di White River City. Mereka dapat mengirim sekelompok besar pemain ke gerbang Eclipse untuk naik level alih-alih berkerumun di peta terbatas, sumber daya tinggi di wilayah kota Sungai Putih. Selain itu, anggota guild bisa naik level lebih cepat di Eclipse Gate. Namun yang paling penting, ini adalah kesempatan besar bagi Zero Wing untuk menghasilkan uang. Area luar gerbang Eclipse mungkin dapat ditanggung oleh sebagian besar pemain, tetapi semakin jauh pemain berkelana, semakin parah lingkungannya. Pada saat yang sama, pemain akan menemukan lebih banyak sumber daya dan boss. Drop rate untuk energi essence juga akan meningkat. Jika pemain ingin mendapatkan sumber daya ini dengan mudah, pertama-tama mereka perlu meningkatkan ice dan fire resistance mereka. Setelah mengaktifkan gerbang Eclipse, Star Moon Kingdom turun ke kegilaan di masa lalu saat para pemain menggali lebih jauh ke dalam area. Berbagai guild besar dengan panik membeli berbagai ramuan dan peralatan yang meningkatkan resistensi es dan api. Harga barang-barang ini telah melambung tinggi. Ketika mereka muncul di pasar dengan harga yang wajar, mereka langsung dibeli. Tak lama setelah Si Feng mencapai ruang VIP lantai 2 Asosiasi Adventurer, seorang administrator senior NPC yang elegan memasuki ruangan. Tuan Pelindung, bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini? Pria paruh baya itu bertanya kepada Si Feng dengan hormat. Aku ingin menyelesaikan prosedur promosi tier 2 aku, Si Feng diam-diam mengumumkan. Bab 1318 Hadiah Sereng. Ketika administrator NPC mendengar bahwa Si Feng ada di sana untuk menyelesaikan prosedur promosi tier 2, dia mengambil bola kristal dan meletakkannya di atas meja. Lord Protector, kami perlu menguji kekuatanmu terlebih dahulu. Silakan letakkan tanganmu di atas bola kristal, kata administrator dengan hormat. Tanpa ragu-ragu, Si Feng melakukan apa yang diperintahkan. Meskipun sistem akan memutakhirkan atribut dan fisik pemain setelah mereka menyelesaikan quest promotion 2 tier mereka, pemain tidak akan mendapatkan akses ke semua manfaat tier 2 langsung dari awal. Para pemain pertama-tama harus mendaftar dan menguji diri mereka di Asosiasi Adventurer. Hanya setelah membuktikan bahwa mereka telah menyelesaikan pencarian promosi mereka, para pemain akan diakui secara resmi sebagai pemain tier 2. Saat Si Feng meletakkan tangannya di bola kristal, kilau keemasan terbang dari bola. Dipastikan bahwa fisikmu telah mencapai standar tier 2. Lord Protector, tolong ikuti aku. Administrator mengangguk setelah mengkonfirmasi peningkatan Si Feng. Dia kemudian membawa Si Feng keluar dari pintu belakang Lounge. Si Feng tidak terlalu terkejut. Bola kristal hanyalah alat untuk memeriksa apakah fisik pemain telah mencapai tier 2 tanpa bonus senjata atau peralatan. Bagian selanjutnya adalah kunci dan akan menentukan manfaat apa yang diterima pemain setelah mencapai tier 2. Hanya setelah pemain secara resmi memperoleh kelas tier 2 mereka. Mereka akan diakui sebagai petualang di domain dewa dan memenuhi syarat untuk menerima komisi pribadi. Ini adalah salah satu perbedaan utama antara pemain tier 1 dan tier 2. Bagi pemain independen, celah ini akan menentukan seberapa sukses mereka dalam domain dewa. Administrator membawa Si Feng ke arena asosiasi petualang. Arena ini tidak terlalu besar, dengan radius kurang dari 30 yard. Namun, banyak arai sihir menyelimuti arena, dan mana yang padat mencekik area tersebut. Keadaan melemah Si Feng bahkan mereda untuk sementara, atributnya pulih ke puncaknya. Lord Protector, kami akan menguji kekuatanmu selanjutnya untuk menentukan peringkat yang bisa kamu raih. Ini juga akan membantu menentukan komisi mana yang paling cocok untuk kamu. Tolong tunjukkan kemampuan kamu yang terkuat, administrator menjelaskan. Baik, mari kita mulai. Si Feng mengangguk. Ini bukan pertama kalinya dia mengikuti tes. Setelah secara resmi menjadi pemain tier 2, pemain dapat menerima komisi pribadi dari Adventurers Association. Ada banyak misi tier 2 yang ditugaskan. Namun, pemain hanya bisa menerima sejumlah pencarian seperti itu setiap minggu. Batas ini relatif terhadap peringkat petualang seseorang. Sederhananya, semakin kuat, semakin banyak pencarian yang bisa mereka terima. Mereka juga bisa menerima pencarian yang lebih sulit. Penilaian kekuatan pertama adalah yang paling nyaman bagi pemain ketika mereka menjadi petualang tingkat tinggi. Jika seseorang ingin menaikkan peringkat petualang mereka nanti, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu, dan melakukan itu akan membutuhkan banyak waktu. Bahkan setelah menyelesaikan pencarian promosi mereka, banyak pemain di masa lalu telah memilih untuk berlatih selama beberapa waktu sebelum mengambil penilaian kekuatan pertama mereka. Secara keseluruhan, 6 peringkat dibagi menjadi pemain petualang, perunggu, misterius besi, rahasia perak, emas murni,
emas gelap, dan epik. Setelah pemain utama mencapai level 50, pemain akan mulai menentukan kekuatan berdasarkan peringkat petualang ini. Ini seperti bagaimana para pemain menilai standar pertempuran satu sama lain berdasarkan pencapaian mereka di menara percobaan Divine Colosseum. Namun, tidak seperti menara percobaan, yang hanya menilai teknik pertarungan seseorang, peringkat petualang ditentukan oleh kekuatan keseluruhan pemain. Pencarian komisi juga akan bervariasi berdasarkan peringkat petualang pemain. Petualang peringkat perunggu dapat menerima komisi F-rank dan E-rank, petualang misterius besi dapat menerima hingga komisi D-rank, rahasia perak hingga peringkat C, emas baik hingga peringkat B. Dan emas gelap naik ke A-rank. Sementara itu, para petualang epik dapat menerima semua komisi, termasuk pencarian tingkat kerajaan dan komisi S-rank. Tidak ada batasan untuk jumlah orang yang bisa memenuhi syarat untuk 5 peringkat pertama. Namun, setiap kerajaan hanya bisa memiliki maksimal 10 petualang epik. Setelah 10 slot ini diisi, pemain yang ingin naik ke peringkat ini harus lulus penilaian peringkat epik. Asosiasi Adventurer juga akan mengadakan kompetisi setiap bulan. Dalam kompetisi ini, pemain yang lulus penilaian epik dapat menantang salah satu dari 10 petualang epik yang berkuasa. Jika mereka menang, mereka akan mengambil tempat orang itu. Petualang epik yang kalah akan diturunkan ke peringkat Dark Gold. Namun, jika penantang gagal, mereka harus menunggu sebulan lagi sebelum mengeluarkan tantangan lain. Di masa lalu, nama-nama dalam daftar pendek ini telah berubah praktis setiap bulan, selain dari para pemain seperti Monster. Dengan menjadi seorang petualang epik, pemain menerima manfaat tertinggi yang ditawarkan Asosiasi Petualang. Mereka dapat menerima jumlah dan kesulitan tertinggi dari Komisi Tier 2. Inilah sebabnya mengapa Si Feng bergegas ke Asosiasi Petualang segera setelah dia menyelesaikan pencariannya. 3 pencarian komisi peringkat SSS akan tersedia di Asosiasi Adventurer setiap kerajaan pada awalnya. Setelah pencarian ini diterima, mereka tidak akan lagi tersedia. Bahkan jika pemain yang menerima quest gagal, tidak ada pemain lain yang bisa mengambil quest. Selain itu, pencarian ini menawarkan hadiah yang mencengangkan. Hadiah dari 3 pencarian seperingkat pertama ini bisa dibilang menyaingi quest legendaris. Untungnya, ketiga pencarian peringkat SSS ini tidak sesulit quest legendaris, mereka kira-kira setara dengan epic quest. Ini adalah semacam bonus yang ditawarkan kepada para pemain yang menjadi petualang epik sebelum populasi pemain lainnya. Pada saat Si Feng telah menyelesaikan quest promotion 2 tiernya di masa lalu, banyak pemain sudah mendapatkan kelas tier 2 mereka. Namun, tidak ada pemain yang menjadi petualang epik. Bahkan pemain paling kuat di Star Moon Kingdom hanya mencapai peringkat Fine Gold. Hanya setelah beberapa waktu seseorang mencapai peringkat epik dan menemukan 3 pencarian komisi peringkat SSS. Namun, Si Feng hanya mencapai peringkat rahasia perak. Dia telah menyaksikan dengan iri ketika orang lain harus menantang pencarian peringkat SSS. Tapi dia jauh lebih kuat dari dirinya yang dulu. Dia harus mencoba untuk peringkat epik. Ketika Si Feng mencapai pusat arena, administrator senior mengaktifkan arai sihir. Begitu arai sihir diaktifkan, monster humanoid muncul di depan Si Feng. Monster itu mengenakan baju besi hitam pekat, dan melalui helm monster itu, Si Feng melihat mata merah bercahaya menatap langsung ke arahnya. Ksatria gelap, ilusi, Tuan, level 53. HP 2 juta per 2 juta. Lord Protector, kamu bisa mulai, kata administrator. Sebagai penilaian kekuatan tier 2, Si Feng harus mampu mengalahkan monster tier 2 setidaknya. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh monster tier 2, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kelas tier 2. Begitu administrator selesai berbicara, Si Feng maju selangkah dan menghilang. Void Steps, dibandingkan dengan status Si Feng sebelumnya sebagai pemain tier 1, fisiknya mengerikan. Dalam sekejap mata, dia telah menyeberangi jarak 20 yard dan muncul di samping Dark Knight, Abyssal Blade di tangannya dengan ringan mengiris monster. Pedang bayangan. Sebelum Dark Knight bisa mempertahankan diri, 9 lampu pedang hitam pekat turun ke atasnya. Segera, HP Ksatria Kegelapan jatuh dengan cepat. Minus 11,049. Minus 10,918. Minus 21.849. Tiba-tiba, Ksatria Gelap kehilangan hampir 1/10 dari HP-nya. Baru sekarang Dark Knight bereaksi dan mengacungkan pedang besarnya pada Si Feng. Cross slash. 2 garis miring saling silang ketika mereka terbang ke Si Feng. Namun, bukannya menghindar, Si Feng membalas serangan itu dengan ayunan sederhana dengan Killing Ray. Ledakan. Si Feng langsung mengiris cross slash Ksatria Kegelapan. Momentum pendekar pedang itu tidak melambat sedikitpun ketika menghantam helm Ksatria Kegelapan. Serangan itu memaksa monster itu mundur 3 langkah. Perbedaan antara kekuatan lawan sudah jelas. Tidak ada perbandingan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Dark Knight berubah menjadi partikel-partikel cahaya hitam dan menghilang. Dari awal hingga akhir, itu bahkan tidak dapat melakukan serangan balik.
Selamat, pelindung Tuhan. Kamu telah melewati penilaian peringkat perunggu dan secara resmi menjadi pedang-pedang tingkat 2. Apakah kamu ingin melanjutkan penilaian kekuatan? Administrator NPC mengucapkan selamat. Lanjutkan. Si Feng meraung. Bab 1319 Petualang Epik. Tuan Pelindung, jika kamu ingin melanjutkan, aku harus memperingatkan kamu, kata administrator sambil menyesuaikan arai sihir dan menciptakan Dark Knight lain. Tes terakhir hanya dimaksudkan untuk menentukan apakah kamu telah mencapai standar tier 2. Tes berikut akan menentukan peringkatmu sebagai seorang petualang. Ini juga akan menentukan peringkat pencarian komisi yang akan kamu terima. Tes selanjutnya akan jauh lebih sulit. Jika ksatria kegelapan membunuh kamu di dalam arai sihir, jiwa kamu akan rusak, dan kamu akan menderita kondisi lemah untuk beberapa waktu. Selain itu, semakin kuat Dark Knight, semakin lama kondisi weaken akan berlangsung. Kamu yakin ingin melanjutkan? Lanjutkan, jawab Si Feng tanpa ragu-ragu. Dia sangat akrab dengan konsekuensinya. Penilaian bronze adalah peringkat terendah untuk pemain tier 2. Penilaian berikut adalah tantangan nyata. Menyelesaikan quest promotion tier 2 sudah sulit. Kebanyakan ahli hanya mampu melewati penilaian misterius besi. Orang bisa mengatakan bahwa penilaian misterius besi adalah garis pemisah antara pemain ahli dan elit. Begitu Si Feng memberikan jawabannya, administrator menyuntikkan aliran mana ke Dark Knight. Segera, mata sang ksatria gelap melepaskan cahaya merah yang terang, auranya semakin kuat. Ksatria gelap, ilusi, Tuan, level 53, HP 3 juta per 3 juta. Kali ini, daripada menunggu Si Feng untuk menyerang, ksatria gelap mengambil inisiatif untuk menggunakan cas di Si Feng. Setelah tiba di depan Si Feng, ksatria hitam mengayunkan pedang besar peraknya. Dark Knight ini jauh lebih unggul dari yang terakhir dalam kecepatan dan kekuatan. Ledakan. Saat mendarat, pedang besar itu menciptakan celah di tanah yang membentang lebih dari 10 yard. Namun, kekuatan yang menakutkan dan destruktif ini tidak mengenai Si Feng. Greatsword perak hanya mendarat di samping kaki Si Feng. Sementara itu, pedang panjang biru menembus jantung ksatria kegelapan, menyebabkan kerusakan kritis minus 25.274. Cahaya merah dari dalam helm ksatria kegelapan menjadi cerah. Mengencangkan cengkeramannya pada pedang besar, ksatria gelap memutar ketika mengayunkan senjatanya secara horizontal. Selas angin puyuh. Dang, gentang renyah bergema di seluruh arena. Blade Abyssal telah menghentikan pedang besar perak di jalurnya, menjauhkannya dari Si Feng. Sementara itu, pedang suci di tangan Si Feng yang satunya lagi turun ke ksatria kegelapan. Si Feng dengan mudah mampu membunuh seorang dewa dari tingkat yang sama ketika dia menjadi pemain tier 1. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi master pedang tingkat 2. Membunuh lawan seperti itu akan menjadi sepotong kue. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pangkat ksatria misterius besi memudar menjadi partikel-partikel cahaya hitam dan menghilang. Ksatria gelap lain dengan cepat menggantikannya. Namun, monster ini sedikit berbeda. Alih-alih pedang besar, pedang itu menggunakan 2 kapak bermata 2. Auranya juga jauh lebih keras. Pejuang kegelapan, ilusi, ketua tertinggi, level 53. HP 4 juta per 4 juta. Tuan Pelindung, apakah kamu ingin melanjutkan? Tanya administrator lagi. Lanjutkan. Si Feng mengangguk. Dia sangat akrab dengan prajurit kegelapan di depannya. Ketika dia menjadi pemain tier 2 di kehidupan sebelumnya, dia telah menghadapi prajurit kegelapan ini selama penilaian pertamanya. Setelah itu, dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk meningkatkan senjata, peralatan, dan tekniknya sebelum dia mengalahkan Dark Warrior dan menjadi petualang rahasia perak. Saat Si Feng menyatakan niatnya, pejuang kegelapan meraung dan berlari ke arah Si Feng seperti binatang buas. Ketika hanya 10 meter memisahkan kedua pejuang, prajurit kegelapan melemparkan salah satu kapaknya ke Si Feng. Sebuah ledakan mengguncang arena saat kapak merobek udara, terbang lurus ke jantung Si Feng. Lempar kematian. Segera setelah itu, prajurit kegelapan mengangkat kapak lainnya sebelum mendorong dari tanah. Monster itu melesat maju seperti peluru dan mengikuti di belakang kapak yang dilemparnya. Sudah jelas bahwa prajurit kegelapan bermaksud mengambil keuntungan dari saat Si Feng menghindari kapaknya untuk menyerang. Dalam hal teknik tempur, Dark Warrior tidak diragukan lagi lebih kuat dari Dark Knight sebelumnya. Hanya, sebelum kapak yang dilemparkan itu bisa mencapai Si Feng, seberkas cahaya biru menghantam senjata dan membuatnya terbang keluar jalur. The Dark Warrior tertegun. Si Feng kemudian menggunakan Abyssal Blade untuk memblokir kapak prajurit kegelapan. Sementara itu, dengan Killing Ray yang sekarang tidak berpenghuni, Si Feng dengan ringan menebas pedang suci di seluruh bentuk raksasa monster itu. Meninggalkan satu alur dalam satu demi satu pada baju zirah yang terakhir. Ini, administrator senior, yang menyaksikan dengan tenang dari posisi yang aman, tertegun. Dia tidak terkejut melihat Si Feng membanjiri posisi Lord Dark Knight dengan kekuatannya. Namun,
Si Feng mencapai prestasi yang sama melawan ketua tertinggi tingkat yang sama. Bagi si Feng, ini hanya masalah biasa. Saat ini, ia memegang banyak item epik serta 2 item legendari yang terfragmentasi. Dia juga memiliki kelas Blade Saint, salah satu dari 10 kelas Saint Agung. Jika strength-nya tidak bisa menyaingi Lord tinggi dengan level yang sama setelah mencapai tier 2, bahwa akan aneh. Menurut perkiraan si Feng, kekuatan dan kecepatannya saat ini harus sama, jika tidak dekat, dengan Tuan Agung dari tingkat yang sama. Bahkan tanpa menggunakan keterampilannya, dia bisa dengan mudah berurusan dengan ketua tertinggi tingkat yang sama. Hanya saja, perlu beberapa saat untuk menghabisi lawannya. Setelah 1,5 menit, tanpa ketegangan, si Feng mengalahkan prajurit kegelapan. Kemudian, pangkat prajurit gelap emas murni muncul. Itu juga seorang ketua tertinggi, meskipun memiliki beberapa keterampilan lebih daripada prajurit kegelapan pangkat rahasia perak. Atribut dasarnya juga sedikit lebih unggul, dan standar tempurnya dapat menyaingi pemain yang telah mencapai lantai 5 menara percobaan. Itu juga memiliki 5 juta HP. Di masa lalu, hanya segelintir pemain Star Moon Kingdom yang mengalahkan monster mengerikan ini dalam penilaian pertama mereka. Namun, melawan si Feng, yang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan teknik, prajurit kegelapan hanya bertahan 2 menit sebelum runtuh ke tanah. Saat pangkat Fine Gold Dark Warrior mati, seorang jenderal kegelapan yang memegang tombak menggantikannya. The Dark General juga memiliki pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Jenderal kegelapan, ilusi, Great Lord, level 53, HP 6 juta per 6 juta. Ini adalah penjaga gerbang yang telah mencegah setiap pemain di Star Moon Kingdom dari menjadi petualang Dark Gold selama penilaian pertama mereka. Ayo, si Feng mengundang Jenderal Kegelapan saat dia mengaktifkan Phantom Kill dan Nine Dragon's Slash. Kali ini, si Feng memilih untuk menggunakan doppelgangernya untuk mengalihkan perhatian Jenderal Kegelapan sementara dia memberikan kerusakan dari samping. Meskipun doppelgangernya kehilangan beberapa HP setiap kali itu memblokir serangan, Dark General kehilangan HP pada tingkat yang jauh lebih cepat. Akhirnya, ketika doppelganger hampir kehabisan HP, baik si Feng dan doppelgangernya menggunakan Flame Burst. Setelah menerima 30 serangan dahsyat, Dark General kehilangan HP yang tersisa. Dengan perjuangan terakhirnya, Jenderal Kegelapan mengambil doppelganger si Feng dengan kuburannya. Ketika Dark General menghilang, arai sihir yang menutupi arena mengamuk saat melahap mana dari sekitarnya dan mengalihkannya ke pusat arena. Perlahan-lahan, seorang ksatria setinggi 3 meter mengenakan baju besi emas dan 2 pedang besar bermata 2, terbentuk. Raja Kegelapan, ilusi, Grand Lord, level 53, HP 8 juta per 8 juta. Meskipun si Feng tahu tentang kesulitan penilaian epik, dia sedikit terkejut ketika dia bertemu Raja Kegelapan untuk pertama kalinya. Kalau ini bukan penilaian, tetapi Grand Lord yang sebenarnya dari tingkat yang sama, ia bisa saja berbalik dan berlari. Lagi pula, HP Grand Lord dan pemulihan pertarungan saja sudah cukup untuk membuatnya kewalahan. Setelah si Feng beristirahat, dia memulai tantangan. Segera, Raja Kegelapan melambaikan kedua pedang besarnya. 3 level 53, Lord Rank Dark Knight kemudian muncul di sisinya. Meskipun, tidak seperti Dark Knight sebelumnya, ini hanya memiliki 800.000 HP masing-masing. Namun, saat Ksatria Kegelapan ini mati, Raja Kegelapan bisa memanggil mereka lagi. Selain itu, setiap kematian Ksatria Gelap akan menyembuhkan Raja Kegelapan sebesar 400.000 HP. Bagi pemain biasa, Raja Kegelapan adalah lawan yang tidak masuk akal. Namun, si Feng telah mempersiapkan pertarungan ini. Segera, dia menikam Abyssal Blade ke tanah. Kutukan Abyssal. Tiba-tiba, tanah berubah menjadi rawa gelap yang menjebak Raja Kegelapan dan Ksatria Kegelapan. Tetapi bertentangan dengan harapan si Feng, kutukan Abyssal tidak menurunkan atribut kegelapan-kegelapan. Si Feng tidak lagi menahan diri saat dia mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Atribut kekuatannya langsung melampaui Raja Kegelapan. Dia kemudian mengaktifkan Strike Instant dan muncul di hadapan Grand Lord. Phantom Kill, 9 naga slash. Doppelgangernya juga mengaktifkan Instant Strike pada saat itu muncul, attack speed-nya dan kerusakan meroket. Si Feng dan doppelgangernya kemudian meluncurkan rentetan serangan ke King of Darkness. Si Feng memberikan lebih dari minus 90.000 kerusakan pada setiap serangan, minus 200.000 dengan hit kritis. Adapun doppelgangernya, itu menangani hampir minus 80.000 kerusakan. Lampu pedang turun pada Raja Kegelapan seperti hujan, HP Grand Lord menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Dalam 3 detik singkat, HP King of Darkness turun menjadi 50%. Itu mengamuk saat terbebas dari ikatan Abyssal Curse, mengacungkan pedang besar kembarnya. Sebagai tanggapan, si Feng melemparkan Abyssal Beam pada Raja Kegelapan, tidak memberi kesempatan pada Grand Lord untuk melakukan serangan balik.
Meskipun Abyssal Beam tidak bisa membatasi Raja Kegelapan selama 4 detik penuh, Si Feng hanya membutuhkan 1 atau 2 detik. Flash yang menggemuruh, ledakan api guntur, napas naga, nyalakan api dewa. Satu skill demi satu tanpa ampun bertabrakan dengan Raja Kegelapan. Setelah Grand Lord memiliki sepertiga dari HP-nya, setiap kerusakan tambahan yang diberikan Si Feng menyebabkan sebagian dari armor emasnya berubah menjadi hitam. Pada saat yang sama, aura pangeran besar tampaknya tumbuh lebih kuat. 9 rantai hitam pekat yang mengikat Raja Kegelapan mulai hancur. Jelas bahwa Raja Kegelapan memiliki keterampilan pasif yang meningkatkan atributnya karena kehilangan HP. Raja Kegelapan sudah mengancam jiwa. Menakutkan, kekuatan destruktif Tuan Agung bahkan mengejutkan Si Feng. Ketika Raja Kegelapan hampir bebas dari ikatannya, Si Feng dan doppelgangernya menggunakan Flame Burst secara bersamaan. 4 miniatur matahari menerangi arena. Meskipun Raja Kegelapan akhirnya membebaskan diri dan memblokir beberapa dari 30 serangan dahsyat, masing-masing serangan Si Feng yang menghantam memberikan lebih dari minus 200.000 kerusakan. Minus 400.000 untuk hit kritis. Meskipun Grand Lord telah memblokir sebagian kecil dari serangan, Si Feng menghabisi King of Darkness pada saat Flame Burst berakhir. Ketika Raja Kegelapan meninggal, suara pemberitahuan sistem mencapai telinga Si Feng. Sistem, selamat, kamu telah menjadi petualang peringkat epik pertama Star Moon Kingdom. Nama kamu akan dikenal di seluruh kerajaan bintang bulan. Silakan ambil hadiah kamu dari pemimpin asosiasi-asosiasi petualang. Bab 1320 sebuah pencarian yang menentukan nasib suatu negara. Ambil hadiah dari pemimpin asosiasi-asosiasi petualang. Si Feng tersenyum pahit saat dia membaca pemberitahuan sistem. Pemimpin asosiasi adalah posisi tertinggi dalam asosiasi adventurer. Pemimpin asosiasi-asosiasi adventurer Kota Sungai Putih tidak sama dengan hakim kota. Biasanya, hakim kota tidak bisa meninggalkan kota di bawah manajemen mereka. Sebaliknya, pemimpin asosiasi sering meninggalkan kota mereka, sehingga mereka sangat sulit untuk bertemu. Meskipun telah disebut sebagai hadiah, pada kenyataannya, itu adalah pencarian yang sangat sulit. Setelah Raja Kegelapan lenyap, Si Feng mendengar pemberitahuan sistem lain. Sistem, apakah kamu ingin meninggalkan nama kamu di daftar epik? Si Feng langsung mengklik ya. Namun, dia mengubah nama yang dia daftarkan, menggunakan api hitam. Begitu dia memasukkan namanya, itu muncul di pilar besar di tepi arena. Setiap pemain yang datang ke asosiasi petualang untuk penilaian tier 2 mereka akan melihatnya. Administrator senior dengan bersemangat mendekati Si Feng, memegang lambang ungu gelap. Ini adalah bukti bahwa dia telah menjadi petualang epik di kerajaan Star Moon. Hanya ada 10 lambang seperti itu di seluruh kerajaan, dan sungguh suatu kehormatan untuk menerimanya. Lord Protector, selamat menjadi petualang epik. Lambang bintang ungu ini adalah bukti identitas kamu. Kamu dapat menerima pencarian komisi tier 2 apapun tanpa batasan selama kamu mengungkapkannya. Administrator senior dengan hati-hati menyerahkan lambang itu kepada Si Feng, penghormatan mengisi tatapannya saat dia melihat pendekar pedang itu. Hanya 10 petualang epik yang bisa eksis di kerajaan Star Moon sekaligus. Posisi ini bisa menyaingi petualang bintang 4 asosiasi. Saat Si Feng menerima lambang itu, emosi membanjirinya. Di masa lalu, bahkan lambang peringkat Dark Gold telah jauh dari jangkauannya, apalagi emblem bintang ungu. Lambang bintang ungu memberikan lebih dari sekadar akses ke pencarian. Dia juga akan memiliki akses ke banyak hak istimewa lainnya di asosiasi adventurer. Misalnya, ketika pemain menerima pencarian komisi, mereka harus membayar biaya deposit. Pemain dengan lambang bintang ungu menikmati diskon 50% untuk biaya ini. Asosiasi petualang juga akan mempersiapkan satu pencarian peringkat S untuk petualang epik seminggu sekali. Misi yang ditugaskan tier 2 tersedia di seluruh negeri, tetapi ada jumlah terbatas. Saat pemain menerima pencarian ini, lebih sedikit yang akan tersedia. Beberapa pemain tidak dapat menerima pencarian komisi tunggal kecuali itu khusus pencarian berbasis tim. Selain itu, tergantung pada peringkat kesulitan, jumlah pencarian yang ditugaskan akan berubah. Sebagai contoh, petualang emas murni diizinkan untuk menerima maksimum pencarian komisi B rank. Namun, ada sangat sedikit pencarian yang tersedia untuk petualang Fine Gold. Mereka akan beruntung jika mendapat komisi C rank. Itu bahkan lebih sulit bagi para petualang Dark Gold. Selain itu, asosiasi petualang tidak memperbarui pencarian komisi secara berkala, pembaruannya acak. Karenanya, tidak ada yang tahu kapan pencarian tingkat tinggi akan muncul kembali. Akibatnya, persaingan antara petualang tingkat tinggi menjadi lebih intens. Petualang epik adalah satu-satunya pengecualian karena mereka akan diberikan pencarian peringkat S yang ditunjuk setiap minggu. Pencarian komisi berbeda dari pencarian publik. Ambil contoh epik dan legendary quest. Jika para pemain yang menerima pencarian ini gagal menyelesaikannya dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka akan menderita penalti yang berat.
Tetapi para pemain tidak akan dihukum karena gagal dalam pencarian komisi asosiasi petualang. Pemain hanya perlu membayar deposit sebelum menerima misi. Setoran ini umumnya dalam bentuk koin atau kristal ajaib, dan semakin sulit suatu pencarian, semakin tinggi setorannya. Ketika seorang pemain menyelesaikan pencarian komisi, deposit mereka akan dikembalikan kepada mereka di samping hadiah yang sesuai. Di sisi lain, jika seorang pemain gagal, mereka tidak akan mendapatkan deposit kembali. Orang bisa mengatakan bahwa deposit menggantikan hukuman atas kegagalan. Oleh karena itu, pemain umumnya lebih suka untuk menantang misi pencarian tingkat kesulitan tinggi karena yang paling mereka akan kehilangan adalah beberapa koin atau kristal sihir. Dibandingkan dengan hadiah potensial, kerugian itu bukan apa-apa. Aku ingin menerima komisi. Bolehkah aku melihat daftar pencarian yang tersedia? Si Feng bertanya kepada administrator. Itu tidak akan menjadi masalah. Silakan ikuti aku. Administrator mengangguk. Setelah itu, administrator membawa Si Feng ke ruang resepsi VIP lantai 2 dan mengambil daftar komisi, menyerahkannya kepada Si Feng. Tentu ada beberapa pencarian tingkat tinggi yang tersedia. Si Feng dalam hati tercengang. Ketika dia mencari komisi di masa lalu, dia jarang menemukan komisi D-rank, apalagi C-rank. Bahkan ketika beberapa sudah tersedia, mereka umumnya sangat sulit. Namun, dia sekarang satu-satunya orang di kerajaan Star Moon yang menyelesaikan promosi tier 2. Dia tidak memiliki pesaing. Jumlah pencarian yang tersedia sangat mengejutkan. Ada 22 komisi peringkat S yang tersedia saat ini, yang hanya bisa diterima oleh para petualang epic. Adapun komisi A-rank, yang hanya bisa petualang Dark Gold dan lebih tinggi, ada 458 tersedia. Komisi B-rank bernomor 5163. Adapun komisi di bawah B-rank, tak perlu dikatakan, ada jauh lebih banyak. Semua komisi ini tersedia di berbagai kota di kerajaan Star Moon. Si Feng hanya kagum. Komisi B-rank sudah menawarkan hadiah berlimpah. Bahkan komisi B-rank paling umum akan menghadiahkan sepotong peralatan rahasia perak dari tingkat yang sama. Dengan pencarian yang lebih sulit dalam pemberian senjata dan peralatan emas murni dari tingkat yang sama. Setelah mencapai level 50 dan seterusnya, akan sangat sulit untuk mendapatkan peralatan rahasia perak, belum lagi peralatan emas murni. Namun, faktor-faktor ini bukan aspek terpenting dari pencarian komisi. Setelah pemain menyelesaikan pencarian yang ditugaskan, Asosiasi Petualang akan memberikan sejumlah poin kontribusi yang sesuai. Meskipun pemain bisa menukar poin ini dengan senjata dan peralatan, pemain juga bisa membeli buku keterampilan tier 2 yang berharga. Ketika pemain mencapai tier 2 di domain dewa, mereka tidak akan lagi dapat mempelajari keterampilan tier 2 dasar dari instruktur kelas mereka seperti yang mereka miliki selama tier 1. Biasanya, pemain hanya bisa mendapatkan keterampilan tier 2 dengan menyelesaikan pencarian atau dari menjarah dan peti harta karun. Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mendapatkan buku keterampilan tier 2 adalah melalui Adventurers Association. Tingkat 2 keterampilan jauh lebih kuat daripada tingkat 1 keterampilan. Setiap kali pemain tier 2 memperoleh skill tier 2 atau meningkatkan skill tier 1 mereka ke level 2, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan. Banyak pemain bergegas ke asosiasi petualang untuk bersaing dalam pencarian komisi setiap hari di masa lalu. Saat permainan berlangsung, asosiasi Adventurer akan menjadi lebih populer. Benar saja, ketiga pencarian ini masih berupa komisi peringkat SSS yang tersedia. Si Feng dengan cepat menemukan 3 pencarian tersulit yang tersedia di kerajaan Star Moon. Biasanya, komisi S-rank dianggap sebagai pencarian tingkat kerajaan. Dengan kata lain, keberhasilan dan kegagalan dapat memengaruhi seluruh kerajaan. Tak perlu dikatakan, ini adalah pencarian yang sangat sulit. Hanya petualang epik yang kuat yang bisa berharap untuk menantang mereka. Quest SS-rank jelas lebih penting daripada S-rank. Biasanya, pencarian ini dapat mempengaruhi 2 atau 3 kerajaan atau kerajaan. Komisi peringkat SSS dapat menentukan naik atau turunnya suatu negara. Biasanya, menghadapi pencarian seperti itu sangat bergantung pada keberuntungan. Namun, sekarang, 3 dari pencarian ini tersedia, dan mereka adalah Revenge of the Fallen, Andit Kebangkitan, dan Ancient Earth Empire. Ketiga pencarian ini telah sangat terkenal di kerajaan bintang bulan di masa lalu. Namun, tidak ada satupun pemain yang menyelesaikan semua pencarian ini. Itu adalah salah satu penyesalan kerajaan bintang bulan karena salah satu dari pencarian ini dapat mengangkat kerajaan untuk menonjol. Di masa lalu, ada negara yang disebut Kerajaan Pasir Emas. Karena para petualang kerajaan epik menyelesaikan 3 komisi peringkat SSS pertama yang ditawarkan sistem, kerajaan telah tumbuh menjadi Kekaisaran Pasir Emas. Kerajaan itu tidak hanya menganeksasi kedua tetangganya selama masa promosinya, tetapi juga menumbuhkan beberapa peta besar yang netral. Peristiwa ini mengejutkan domain dewa. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa petualang epik memiliki kemampuan semacam itu. Tentu saja,
Para petualang epik hanya menyelesaikan komisi peringkat SSS karena mereka sama sulitnya dengan Epic Quest peringkat atas. Salah satu alasan mengapa Si Feng ingin menjadi petualang epik begitu cepat dalam kehidupan ini adalah bahwa ia ingin mempromosikan kerajaan bintang bulan ke kekaisaran bintang bulan.